Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil hari ini yang disebut Lukas dari Injil Lukas, versi panjangnya saya lompati karena saya yakin Anda sudah sangat paham kisah tentang anak yang hilang. 3 kisah gembala yang baik, perempuan yang kehilangan dirham, dan bapa yang baik hati menampakkan ajaran Tuhan Yesus tentang siapa dan bagaimana Allah kita itu. Saya pagi hari ini ingin menawarkan renungan dari sisi yang lain, dari sisi kita manusia yang dipanggil untuk mengalami hidup dalam kasih Allah yang unconditional itu, yang tanpa syarat. Sudah seringkali saya bacakan, Anda dapat mendengarkannya kembali sambil membayang-bayangkan dan merenungkannya. Judulnya, Jangan Berubah. Aku sudah lama mudah naik darah. Aku serba khawatir, mudah tersinggung, dan egois sekali. Setiap orang mengatakan bahwa aku harus berubah, dan setiap orang terus-menerus menekankan betapa mudah aku menjadi marah. Aku sakit hati terhadap mereka, biarpun sebetulnya aku menyetujui nasihat mereka. Aku memang ingin berubah, tetapi aku tidak berdaya untuk berubah, betapapun aku telah berusaha. Aku merasa paling tersinggung ketika sahabat karibku juga mengatakan bahwa aku mudah naik pitam. Ia juga terus-menerus mendesak supaya aku berubah. Aku mengakui bahwa ia benar, meskipun aku tidak bisa membencinya. Aku merasa sama sekali tak berdaya dan terpasung. Namun, pada suatu hari ia berkata kepadaku, "Jangan berubah. Tetaplah seperti itu saja. Sungguh, tidak jadi soal apakah engkau berubah atau tidak. Aku mengasihimu sebagaimana engkau ada. Aku tidak dapat tidak mengasihimu. Aku mengasihimu sebagaimana engkau ada. Aku tidak bisa tidak mengasihimu." Kata-kata itu berbunyi merdu dalam telingaku. Jangan berubah, jangan berubah, jangan berubah. Aku mengasihimu sebagaimana engkau ada. Dan aku menjadi tenang. Aku mulai bergairah. Dan sungguh mengherankan, aku berubah. Sekarang aku tahu bahwa aku tidak dapat benar-benar berubah, atau dalam bahasa rohani bertobat, sebelum aku menemukan orang yang tetap akan mengasihiku, entah aku berubah atau tidak. Sebelum aku menemukan pribadi yang tetap akan mengasihiku, entah aku berubah atau tidak. Apakah engkau mengasihiku seperti itu, Tuhan? Jawabannya ada pada tatapan mata Tuhan Yesus. Dan tanpa perlu berdiskusi atau berkonsultasi dengan teori-teori psikologi, kita dapat memahami hal ini, bahwa hanya dan hanya bila kita yakin bahwa kita akan diampuni dan diterima apa adanya, kita dapat bertobat dan mengakui kesalahan kita.
selama kita masih dibayang-bayangi ketakutan akan hukuman dan akan tuntutan, tidak pernah kita dapat bertobat dengan tulus dan jujur. Dan seperti itulah yang digambarkan oleh Tuhan Yesus dengan ketiga perumpamaan yang dibacakan pada liturgi hari Minggu ini. Allah yang mengasihi kita tanpa syarat, tanpa batas, yang memberikan kepada kita kemerdekaan sejati. Sebagaimana saya tulis dalam kartu kenangan Tabisani Mamat saya 20 tahun yang lalu, saya pinjam dari gambar yang saya peroleh dari pertapaan Bunda Maria Pemersatu Trapistin di Gedono. Kemerdekaan sejati datang dari keyakinan bahwa kita dicintai tanpa batas, tanpa syarat. Cinta yang tanpa batas, tanpa syarat dari Allah yang secara paripurna ditampakkan dalam hidup, tapi lebih-lebih sengsara, wafat, dan kebangkitan Tuhan Yesus yang setiap kali kita rayakan dalam Ekaristi. Kenangan akan sengsara wafat Tuhan Yesus yang membawa kita kepada kemerdekaan sejati anak-anak Allah, pertobatan yang penuh dan utuh sebagaimana dibagikan oleh Santo Paulus dalam bacaan kedua tadi, serta yang kita kidungkan dalam Mazmur tanggapan. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu, menurut besarnya rahmat-Mu, hapuskanlah pelanggaranku. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku, ya Allah, dan baruilah semangat yang teguh dalam batinku. Sebab persembahanku kepadamu ialah jiwa yang hancur, hati yang remuk redam, tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Amin.